Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru dan adik-adik yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Rahmiati MPD selaku penguji 1 saya, dan Ibu Dayat Asri Wayuni selaku penguji 2 saya, dan Ibu Dayat Asri Marini selaku pembimbing saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan dan arahannya. Saya Naila Aulia Rahma dari kelas 12 kuliner. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan saya yang saya laksanakan selama 6 bulan penuh di Mesra Bisnis Resort dan Hotel. Di presentasi ini saya akan memaparkan 5 bagian atau 5 bab yang dimana saya akan menjelaskan tugas dan pekerjaan saya dan pengalaman yang saya dapatkan untuk menjadikan pelajaran di kemudian harinya. Saya langsung masuk ke pendahuluan. Maksud dan tujuan saya melakukan praktik kerja industri bertujuan untuk membekali saya dengan kemampuan dan pengalaman kerja sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Melalui kegiatan ini, saya dapat melatih diri dengan menerapkan konsep dan pengetahuan yang diperoleh di sekolah ke dalam situasi kerja yang nyata. Selain itu, Prakerin juga berperan dalam memperkuat keterkaitan antara sekolah dan dunia industri, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan atau instansi dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang. Kegiatan ini atau Prakerin juga bertujuan untuk membentuk dan memantapkan sikap profesional siswa agar siap bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, khususnya di bidang kuliner. Masuk ke bab 2, saya akan menjelaskan deskripsi lokasi Prakerin atau juga profil perusahaan. Saya melakukan Prakerin yang bertempat di Mesra Bisnis dan Resort Hotel Samarinda yang beralamatkan di Jalan Pahlawan nomor 1, Samarinda, Kalimantan Timur, yang dimulai pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 28 Januari 2026. Masuk ke sejarah singkat perusahaan atau instansi, Hotel Mesra Samarinda didirikan pada tahun 1976 oleh PT Mesra Group yang juga mengembangkan Mall Mesra Indah dan fasilitas lainnya. Awalnya, hotel ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan wisatawan lokal dan mancanegara. Tapi seiring waktu, hotel ini berkembang menambah jumlah kamar dan fasilitas seperti lapangan golf pada tahun 1988 dan serta mendapat izin tetap usaha hotel dari Direktorat Jenderal Pariwisata. Masuk ke struktur organisasi di PT Mesra, ada organisasi yaitu General Manager, Human Research Development atau disebut juga HRD, Front Office atau resepsionis, housekeeping, accounting, sales marketing, engineering, security, F&B product, F&B service. Saya melakukan Prakerin ini terbagi menjadi dua divisi. Di 3 bulan pertama saya masuk di divisi restoran service atau pelayanan tamu, dan di 3 bulan terakhir saya masuk ke F&B product atau kegiatan di dapur. Masuk ke bab 3, kegiatan Prakerin saya. Saya terbagi juga menjadi 2 shift, yaitu shift pertama saya mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore, dan shift kedua saya mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam. Kegiatan yang dilakukan, saya melakukan kegiatan di divisi FB Service. Yang pertama, greeting morning. Saya melakukan ini di pagi hari seperti selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, silahkan, ada yang bisa dibantu. Yang kedua, saya melakukan pengontrolan makanan. Saya berkeliling untuk menghindari makanan yang habis atau demi kenyamanan tamu, dan makanan yang mungkin kurang bagus saya akan ganti.
Dan yang selanjutnya saya melakukan clear up. Clear up seperti saya akan melakukan pembersihan alat makan yang sudah tidak dipakai atau sudah selesai dipakai untuk menghindari meja penuh dan demi kenyamanan tamu juga. Selanjutnya saya melakukan refill pada menu breakfast yang habis. Ini juga termasuk dalam pengontrolan makanan. Manfaat pengontrolan makanan yaitu supaya saya bisa melakukan refill pada menu breakfast yang habis. Dan selanjutnya mempolis alat makan yang sudah dibersihkan dan dicuci. Setelah jam waktu closing, jam 10 pas, saya melakukan pengelapan pada alat makan yang sudah dicuci supaya tetap terjaga bersih dan mengkilat. Selanjutnya di jam habis closing itu saya membuat kondimen seperti memotong bawang, membuat cabai potong, merefill saus, sambal buat breakfast besok harinya. Yang selanjutnya nomor 7, mengantar pesanan room service. Saya mengantar pesanan room service atau pesanan kamar tamu yang melakukan pesanan makanan di restoran kami. Selanjutnya melakukan clear up pada room service atau bisa dinamakan BK. Saya melakukan ini di jam 2 sebelum pulang, yaitu membersihkan alat makan pesanan tamu di kamar. Dan yang ke-9 mengantar welcome fruit. Welcome fruit adalah makanan pembuka untuk tamu yang baru saja check-in. Yang ke-10 menghandle acara. Nah, menghandle acara ini saya seperti menata coffee break, yaitu makanan, kopi, membuat kue, membuat kue. Selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan di 3 bulan terakhir yaitu FB product. Saya mempersiapkan pada pagi hari bahan-bahan untuk breakfast esok hari. Dan saya melakukan prepare sayur, seperti nomor 2 itu memotong sosis, sayuran, dan sayuran pelengkap mie. Jadi saya sudah melakukan prepare di sebelum harinya untuk besok hari. Yang ketiga, membantu pastry membuat kue dan roti untuk stok breakfast esok hari. Setelah saya melakukan kegiatan 1 dan 2, saya langsung membantu pastry untuk membuat kue dan roti. Yang keempat, preparing orderan tamu. Jika ada pesanan tamu makanan, saya langsung menyiapkan bahan, bumbu supaya chefnya juga langsung memasak. Jadi chefnya tidak mempersiapkan lagi. Dan yang kelima, membersihkan dan mencuci piring. Setelah closing, saya melakukan pembersihan piring. Dan keenam, membersihkan area kitchen pada saat closing. Pada saat closing, dapur harus steril. Dan saya melakukan pembersihan seperti menyapu, mengepel, dan mengelap area kitchen. Yang ketujuh, mengambil orderan di logistik. Saya mengambil orderan di logistik ini setiap hari agar stok di dapur tetap terjaga dan tidak kehabisan. Yang ke-8, membuat porsian. Untuk saya ini membuat porsian supaya pada saat ada yang memesan makanan, tinggal tidak perlu ribet lagi dan tinggal masukkan saja bahan-bahannya. Yang terakhir, memasak bubur untuk breakfast esok hari. Saya sudah memasak bubur di sebelum harinya untuk besok pagi harinya. Masuk ke bab 4, pembahasan kegiatan prakerin. Hambatan saya yang saya hadapi dan pemecahan masalah di restoran service atau pelayanan tamu. Pada saat saya melayani tamu, baik dalam proses pengambilan orderan maupun room service, terkadang saya terjadi miskomunikasi terkait pesanan atau permintaan khusus tamu. Pemecahan masalah yang saya gunakan, saya selalu mencatat pesanan dengan teliti, mengulangi kembali pesanan kepada tamu, serta melakukan controlling atau konfirmasi ulang saat hidangan disajikan untuk memastikan pesanan sesuai. Dan yang hambatan yang kedua, dalam kondisi restoran atau hotel yang lagi ramai, saya harus melayani beberapa tamu sekaligus.
sehingga saya berisiko kurang fokus dalam pelayanan, seperti keterlambatan mengantar, pesanan, atau lupa melakukan monitoring. Pemecahan masalah yang saya gunakan, saya mengatur waktu dan prioritas pekerjaan. Saya tetap mengikuti SOP pelayanan serta bekerja sama dengan rekan kerja dan senior saya agar pelayanan tetap berjalan dengan lancar. Masuk ke hambatan dan pemecahan masalah saya di FBP atau produk di dapur. Pada awal pelaksanaan prakerin saya masih belum terbiasa dengan alur kerja yang di dapur dan pastry, sehingga saya membutuhkan waktu lebih lama untuk belajar dalam menyiapkan bahan, mengadon, membentuk adonan, maupun membantu proses memasak. Pemecahan masalah yang saya gunakan, saya berusaha belajar dengan memperhatikan arahan dari chef dan senior. Saya bertanya apabila kurang memahami pekerjaan, serta saya terus latihan agar keterampilan dan kecepatan kerja dapat meningkat. Dan yang kedua, keterbatasan waktu saat profesional yang padat. Pada saat jam sibuk, seperti persiapan breakfast, pengerjaan banyak pesanan, waktu yang tersedia cukup terbatas atau sedikit, sehingga pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Pemecahan masalah yang saya gunakan, saya berusaha mengatur waktu dengan lebih baik, bekerja sesuai prioritas saya, serta meningkatkan fokus dan kerjasama dengan tim agar seluruh pekerjaan saya dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Masuk kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan kegiatan prakerin di PT Mesra Business Resort dan Hotel, khususnya pada Departemen Food and Beverage Service dan Food and Beverage Product, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia kerja secara langsung. Selama prakerin, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan pelayanan, mulai dari greeting, morning, pengontrolan menu breakfast, clear up, mempolis alat makan, pelayanan room service hingga taking order, dan penyajian makanan serta minuman kepada tamu. Melalui kegiatan tersebut, saya memahami pentingnya menerapkan standar operasional prosedur atau SOP dalam memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional kepada tamu. Selain itu, prakerin juga melatih saya untuk lebih teliti, bertanggung jawab, serta mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim, terutama saat menghadapi kondisi restoran yang lagi ramai atau adanya penghambatan selama kegiatan prakerin menjadi pembelajaran saya yang berharga bagi saya dalam meningkatkan kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah di lingkungan kerja. Dengan menerapkan solusi yang tepat, pelayanan kepada tamu tetap dapat terjaga, tetap dapat berjalan dengan baik juga, dan sesuai dengan standar hotel secara keseluruhan. Kegiatan prakerin ini memberikan pengalaman yang bermanfaat serta menjadi bekal penting bagi penulis dalam menghadapi dunia kerja di bidang perhotelan dan pelayanan jasa. Saran saya bagi perusahaan, saya berharap perusahaan dapat mempertahankan kualitas pelayanan, sistem kerja, dan SOP yang telah diterapkan. Selain itu juga diharapkan perusahaan dapat memberikan bimbingan yang lebih terstruktur kepada siswa prakerin, serta meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar bagian agar proses kerja berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya evaluasi ini dan dukungan dari pembimbing lapangan, perusahaan diharapkan dapat terus berkembang sebagai tempat pembelajaran bagi siswa prakerin. Saran saya bagi sekolah, saya menyarankan agar pihak sekolah dapat meningkatkan pembekalan dan persiapan siswa sebelum pelaksanaan prakerin, baik dari segi keterampilan dasar, pengetahuan tentang dunia kerja, maupun pemahaman mengenai etika dan kedisiplinan kerja. Dengan adanya pembekalan yang lebih matang ini, saya diharapkan dapat lebih siap dan percaya diri saat menjalani prakerin. Selain itu, diharapkan sekolah dapat menjalin kerjasama yang lebih erat dengan pihak industri atau perusahaan tempat prakerin, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap siswa selama pelaksanaan prakerin. Hal ini juga bertujuan agar pelaksanaan prakerin dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa sebagai bekal memasuki dunia kerja. Saran saya,
Bagi siswa, diharapkan dapat menjalani kegiatan prakering dengan sungguh-sungguh, disiplin, serta memiliki kemauan untuk belajar. Selain itu, siswa harus mampu menjaga sikap, mematuhi peraturan dan SOP yang berlaku, serta menjalin kerjasama yang baik dengan pembimbing. Ini lampiran-lampiran saya, ini daftar absensi saya di divisi restoran servis. Agustus saya izin 2 hari, September saya izin 14 hari, dan Oktober saya tidak ada izin. Ini lampiran daftar absensi di F&B produk atau di dapur. November saya izin 7 hari, Desember 1 hari, dan Januari 1 hari. Dokumentasi saya selama prakerin di divisi restoran servis. Pada Sabtu 23 Agustus 2025 saya melakukan penyusunan minuman pada area table sebelum ada rapat dan acara. Dan pada hari Rabu 20 Agustus 2025 saya melakukan pembersihan hiasan dan tablecloth. Pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 saya membuat kondimen untuk breakfast besok hari sehabis closing. Dan Rabu tanggal 6 Agustus 2025 melakukan refill pada cutleries untuk room service. Dokumentasi kegiatan prakerin saya di divisi F&B produk. Minggu 18 Januari saya membersihkan area kitchen pada saat closing, membantu pastry membuat roti untuk stok dessert besok hari, menyiapkan dan melakukan prepare sayuran mie, menyiapkan dan melakukan prepare bahan pesanan tamu. Terima kasih kepada pembimbing, tim, dan perusahaan yang mendukung proses prakerin saya. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin ada sedikit tambahan, Ibu. Peraturan yang jelas itu soal penampilan apa pembekalan dari saya juga dilaksanakan. Jadi kalau pelaporan kerja di sana itu ya pasti kerja di sana itu tidak ada nggak masakan? Enggak, chefnya mas, iya. Jadi kamu ada prepare bahan-bahannya. Iya, jadi saya tinggal masak. Area kitchen. Pesan ibu sudah dilaksanakan apa belum? Yang ada di sini saya sudah semua saya laksanakan. Jadi apa yang saya laksanakan saya masukkan ke dalam sini. Pesan ibu sudah kamu kan nggak masak. Iya Bu. Yang masak kan saya. Waktu saat masak itu kamu melihat apa? Melihat Bu, karena saya langsung menghadapi juga. Makanya pesan itu kan harus dilihat dan harus diambil mana-mana yang harus untuk diri kita nanti apabila kita dapat dari SMK.